Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua dan bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Pada perkuliahan hari ini, kita akan membahas tentang displacement listrik dan dielektrik linear. Tapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan dielektrik dan juga kapasitor pada pertemuan sebelumnya yang telah Anda lakukan praktikum melalui simulasi PET. Nah, hasil dan temuan praktikum dielektrik dan kapasitor. Di sini ada 8 rumusan masalah dan Anda sudah mencoba melalui simulasi PET. Nah, rumusan masalah yang pertama di sini adalah bagaimana hubungan luas plat kapasitor dengan kapasitansi dengan menggunakan praktikum PET. Luas plat kapasitor itu berbanding lurus dengan kapasitansi. Di sini saya juga beri catatan untuk variabel kontrolnya apa, yaitu beda potensial, jarak antar plat, kemudian variabel terikat yaitu kapasitansi, variabel bebasnya adalah luas plat. Kemudian rumusan yang kedua adalah hubungan luas plat dengan muatan yang tersimpan pada kapasitor itu bagaimana. Nah, luas plat itu berbanding lurus dengan muatan yang tersimpan. Jadi semakin besar luas plat kapasitor, maka muatan yang dapat disimpan oleh kapasitor tersebut semakin besar. Kemudian untuk rumusan masalah yang ketiga, hasilnya adalah luas plat itu berbanding lurus dengan energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Selanjutnya, ini jarak antar kapasitor dengan kapasitansi hubungannya bagaimana? Yaitu jarak antar plat kapasitor berbanding terbalik dengan kapasitansi. Jadi semakin jauh jarak antar plat pada kapasitor plat sejajar, maka kapasitansinya semakin kecil. Kemudian untuk muatan yang tersimpan itu juga berbanding terbalik dengan jarak antar plat. Ini muatan ya, seharusnya belum saya ganti, muatan tersimpan. Nah, muatan tersimpan, kemudian variabel kontrolnya sudah saya beri catatan di situ. Selanjutnya jarak antar plat itu berbanding terbalik dengan energi yang tersimpan. Nah, ini. Jadi itu semakin jauh jarak antar plat, maka variabel-variabel lain itu juga akan menurun. Variabel lain itu maksudnya adalah energi, muatan, dan kapasitansi. Yang ketujuh, hubungan jenis dielektrik dengan kapasitansi. Nah, jenis dielektrik itu berpengaruh terhadap kapasitansi. Berpengaruhnya bagaimana? Jika diisi dielektrik, muatan dan energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu semakin besar. Kemudian kan dielektrik itu jenisnya berbeda-beda. Ketika jenis dielektrik itu berbeda-beda, maka konstanta dielektrik yang dimiliki oleh bahan dielektrik itu pun juga berbeda. Jika konstanta dielektrik pengisi kapasitor semakin besar, akan mengakibatkan muatan dan energi yang tersimpan serta kapasitansi yang dimiliki kapasitor plat sejajar itu juga semakin besar. Jadi konstanta dielektrik berbanding lurus dengan kapasitansi. Bagaimana medan listrik di dalam bahan dielektrik saat mendapat pengaruh medan listrik di luar bahan? Bahan di sini adalah di luar bahan dielektrik. Pengaruhnya adalah di dalam bahan dielektrik itu akan terjadi polarisasi, sehingga medan listrik di dalam bahan tidak sama dengan 0. Jadi ketika kapasitor itu diisi oleh bahan dielektrik, kemudian ketika kapasitor itu memiliki beda tegangan, maka bahan dielektrik itu akan terjadi polarisasi. Nah, karena terjadi polarisasi itu, maka
medan listrik total yang ada di dalam sistem dieelektrik dan kapasitor itu semakin besar, karena di dalam bahan dieelektrik akan timbul medan listrik juga. Itu hasil dan temuan praktikum dieelektrik dan kapasitor. Semoga bisa dipahami. Jika tidak, kita akan diskusi setelah tayangan video ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum Gauss di dalam dieelektrik. Nah, seperti kita tahu, hukum Gauss yang kita bahas itu adalah untuk muatan bebas. Contoh muatan bebas itu adalah muatan titik, muatan garis, muatan permukaan, dan muatan volume. Kemudian pada bahan dieelektrik, ketika terkena medan listrik keluar, maka di dalam bahan dieelektrik itu akan ada medan listrik. Kemudian kita juga sudah mengenal di pertemuan minggu lalu, juga akan ada rapat muatan volume dan juga rapat muatan permukaan pada bahan dieelektrik. Nah, dengan demikian kita perlu mengkaji bagaimana hukum Gauss jika itu ada di dieelektrik. Nah, kita akan bahas di sini hukum Gauss dalam dieelektrik. Di sini di pertemuan 9, saya ulangi lagi, kita sudah mengenal rapat muatan volume dan rapat muatan permukaan pada dieelektrik. Nah, medan listrik karena efek polarisasi adalah akibat dari adanya rapat muatan tersebut. Dua rapat muatan ini. Nah, rapat muatan tersebut keduanya itu disebut dengan bound charge atau muatan terikat atau rho B. B di sini adalah bound. Bound itu terikat. Berarti sekarang Anda seharusnya sudah mengenal dua jenis muatan, yaitu muatan bebas, rho F. Rho F itulah F itu menunjukkan free atau muatan bebas. Contohnya adalah sudah saya sebutkan tadi, muatan titik, muatan permukaan, dan muatan volume. Dan muatan terikat, bound charge, yaitu muatan pada bahan dieelektrik sebagai akibat adanya polarisasi. Kemudian dengan adanya dua jenis muatan tadi, maka terdapat rumusan untuk hukum Gauss pada bahan. Nah, kalau di muatan bebas, rumusan hukum Gauss itu kan yang dalam bentuk integral itu adalah integral E d tau atau dV d volume sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, Q enclosed itu hanya dipengaruhi oleh muatan bebas, tidak dipengaruhi oleh muatan terikat. Nah, bagaimana jika dipengaruhi oleh muatan terikat? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini skema dari PET. Nah, skema dari PET yang kita selidiki itu hukum Gauss yang ada di bahan, di dalam bahan dieelektrik ini. Nah, di sini pengukuran medan listrik. Yang abu-abu ini adalah medan listrik yang dihasilkan oleh plat sejajar kapasitor. Kemudian yang kuning ini adalah medan listrik yang dihasilkan oleh dieelektrik. Kemudian total resultannya adalah yang berwarna hijau. Nah, yang kita selidiki itu yang di dalam bahan di sini, bahan dieelektrik. Ketika ada medan listrik keluar, medan listrik keluar itu dihasilkan oleh beda potensial antara dua plat. Ini kan ada sambungannya baterai, baterainya ada beda potensial sehingga akan ada medan listrik antar kedua plat. Nah, ketika dimasuki oleh bahan dieelektrik, maka bahan dieelektrik ini dipengaruhi oleh medan listrik keluar. Di dalam dieelektrik ini ada medan listrik dalam yang ditimbulkan oleh muatan terikat rho B. Saat bahan dieelektrik dalam keadaan terpolarisasi seperti pada gambar di samping ini, maka rapat muatan totalnya adalah rho sama dengan rho B plus rho F. Ya, rho B plus rho F. Bentuk turunan hukum Gauss, bentuk diferensial hukum Gauss yaitu divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Nah, untuk muatan bebas
maka itu hanya ada rho F saja untuk bahan non dielektrik. Seperti di pertemuan pertama bentuknya seperti ini. Kemudian kita ubah epsilon 0, kita pindah ke ruas kiri menjadi epsilon 0 divergensi E sama dengan rho. Nah, kita tahu bahwa pada bahan dielektrik itu ada dua jenis muatan, yaitu muatan bebas dan muatan terikat, sehingga rho di sini hanya ada dua suku, yaitu rho F plus rho B. Kalau di ruang bebas, rho B-nya tidak ada, hanya ada rho F saja. Kemudian kita ubah di sini. Rho F kita tahu itu kan sama dengan negatif divergensi negatif gradien P. P di sini adalah polarisasi. Nah, sekarang E di sini adalah medan listrik total. Medan listrik total bukan hanya medan listrik yang dihasilkan oleh plat sejajar saja, tetapi medan listrik yang dihasilkan oleh efek eksternal, medan listrik eksternal, dan juga oleh efek polarisasi di dalam dielektrik. Seperti itu. Jadi medan listrik total yang hijau ini, yang hijau. Kalau dielektrik saja yang kuning, kemudian yang abu-abu itu yang medan listrik keluar yang dihasilkan oleh dielektrik. Nah, E di sini itu menunjukkan medan listrik yang ditunjukkan oleh yang warna hijau ini, totalnya yang dihasilkan oleh rho F dan rho B. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Medan listrik total, rumus secara umum. Nah, tapi ini belum selesai, kita belum mendapatkan yang hukum Gauss. Sekarang kita jadikan satu yang mengandung divergensi. Jadi ini negatif, ini sebenarnya divergensi ya, yang tadi bukan gradien. Seharusnya tercetak tebal bold. Jadi saya ralat yang slide sebelumnya itu bukan gradien P tapi divergensi P. Nah, yang mengandung divergensi dijadikan satu ruas, hasilnya seperti ini. Nah, suku yang ada di dalam tanda kurung itu disebut dengan electric displacement atau displacement listrik. Nah, kenapa dinyatakan dengan displacement? Displacement itu kan perpindahan. Nanti silahkan Anda cari alasan mengapa yang di dalam kurung ini disebut dengan displacement listrik. Ya, displacement listrik. Apakah listriknya berpindah, apakah muatannya berpindah, nanti itu cerita di balik itu silakan Anda cari. Nah, oke, ini bisa dinyatakan dengan D. Dengan demikian hukum Gauss bisa di dalam bahan, ya. Ini perlu digarisbawahi, hukum Gauss di dalam bahan itu dapat dinyatakan dengan divergensi D sama dengan rho F. Ingat, rho F ini adalah muatan bebas. Sedangkan D ini adalah displacement listrik yang di dalamnya mengandung dua suku, yaitu muatan polarisasi dan juga E itu adalah medan listrik luar eksternal. Sementara untuk dalam bentuk integral itu menjadi seperti ini. Integral D dot dA sama dengan Qf enclosed. Qf enclosed itu adalah medan listrik bebas yang dilingkupi oleh permukaan Gaussian. Sekarang kita ke contoh. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada sebuah kawat lurus panjang ini. Ini kawat lurus panjang berbentuk garis membawa muatan garis seragam sebesar lambda. Ini lambda. Kawat tersebut dilingkupi oleh isolator karet dengan jari-jari A. Jadi yang tabung yang besar ini adalah isolator karet yang jari-jarinya A. Tentukan electric displacement pada sistem tersebut dan medan listrik di luar karet. Ya, di luar karet dielektrik nih, di luar dielektrik. Karet itu kan bahan dielektrik. Jadi ketika di sini ada medan listrik, maka di dalam karet itu akan terjadi polarisasi, sehingga Anda perlu menginferensi bagaimana medan listrik di luar karet itu, ya. Kalau misalkan berbeda kasus, kalau misalkan ini hanya kawat lurus yang
di luarnya itu tidak ada isolator atau tidak ada bahan dielektrik. Pasti Anda sudah tahu. Nah, itu sudah dibahas di pertemuan sebelum UTS. Nah, kemudian strateginya Anda menggunakan apa? Hukum Gauss. Nah, di dalam soal ini contoh sudah diberi petunjuk. Di sini ada permukaan Gaussian, bentuknya tabung, jari-jarinya S dengan panjang L. Nah, kita lanjut. Masalah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep apa? Masalah ini adalah masalah hukum Gauss pada bahan dielektrik. Masalah ini melibatkan rapat muatan garis yang mengakibatkan polarisasi pada bahan dielektrik, yaitu karet, sehingga muncul displacement listrik. Alasannya itu ya, mengapa menggunakan hukum Gauss pada bahan dielektrik, bukan hukum Gauss yang biasa yang sebelumnya kita pelajari. Hukum Gauss pada bahan dielektrik itu adalah integral D dot dA sama dengan QF enclosed. Kemudian kita ketika sudah tahu itu adalah masalah hukum Gauss, maka tentukan permukaan Gaussian. Nah, di dalam contoh soal tadi sudah ada petunjuknya, sudah ada gambarnya, yaitu permukaan Gaussiannya panjangnya L dengan jari-jari S berbentuk tabung. Kemudian kita pilih rumus, yaitu rumus yang mana? Yaitu rumus yang hukum Gauss bentuk integral. Nah, silahkan dilanjutkan. D-nya itu isi yang ditanyakan kan displacement-nya ya. Yang ditanyakan displacement. Jadi displacement tidak perlu diuraikan menjadi epsilon 0 E plus P, tidak perlu. Jadi tetap dalam bentuk D. Kemudian Anda karena D-nya itu adalah konstan, Anda bisa mengeluarkan D dari tanda integral seperti ketika kita menggunakan hukum Gauss untuk muatan bebas. Oke. Kemudian ini tugas ya. Di sini ada gambar ya, sudah ditunjukkan. Ada cangkang berbentuk bola. Cangkang. Kalau cangkang berarti ada jari-jari dalam dan jari-jari luar. Jari-jari dalamnya A dan jari-jari luarnya B. Cangkang tersebut terbuat dari bahan dielektrik dan terpolarisasi. Terpolarisasinya itu hanya di permukaan dan di dalamnya saja. Jadi di luar bahan itu tidak ada efek polarisasi gitu. Frozen in cangkang saja. Nah, menurut fungsi ini polarisasinya itu dirumuskan menurut fungsi PR sama dengan K per R, R topi. K adalah konstanta dan R adalah jarak dari pusat cangkang. Tentukan medan listrik pada daerah A, R kurang dari A, kemudian jarak di antara kulit luar dan kulit dalam, dan medan listrik di daerah di luar cangkang. Nah, silakan dicari tugasnya itu. Nah, sekarang dielektrik linear. Dielektrik linear kita mengenal yang disebut dengan suseptibilitas. Apa itu suseptibilitas? Nah, ceritanya ini. Polarisasi yang terjadi pada bahan dielektrik itu lazimnya karena medan listrik, bukan medan magnet. Medan listrik. Nah, yang mengakibatkan terbentuknya dipol molekul atau dipol atom seperti di video pertemuan 9 yang sudah dijelaskan di situ. Untuk banyak bahan polarisasi itu ternyata sebanding dengan medan listrik. Untuk nilai E yang tidak terlalu besar, syaratnya untuk nilai E yang tidak terlalu besar, maka polarisasi itu sebanding dengan medan listrik. E itu adalah medan listrik luar ya. Kemudian polarisasi itu efek yang diakibatkan oleh medan listrik luar. Nah, hubungannya adalah P sama dengan epsilon 0 C E kalikan E. Jadi yang tanda seperti X ini adalah C, bacanya C ya. Nah, C konstanta CE itu adalah disebut dengan suseptibilitas listrik. E di situ menunjukkan electric susceptibility.
Suseptibilitas listrik itu bergantung pada struktur mikroskopis bahan dan keadaan eksternal, misalkan suhu. Nah, berarti ketika suhu berubah, suseptibilitas listrik suatu bahan itu bisa berbeda-beda nilainya. Nah, struktur mikroskopis bahan itu contohnya adalah konfigurasi antar atom. Apakah dia bentuknya ortogonal atau apa, kemudian bentuknya kubik atau dia ikatan atomnya itu bagaimana. Nah, itu berpengaruh pada suseptibilitas listrik suatu bahan. Nah, selanjutnya, bahan-bahan yang mematuhi persamaan di atas, yaitu hubungan antara polarisasi dengan medan listrik luar, itu disebut dengan bahan dielektrik linear. Atau medan listrik itu adalah medan listrik total, yaitu yang dihasilkan oleh muatan bebas dan akibat polarisasi. Ya, itu. Jadi itu disebut ternyata adalah total, yaitu yang dihasilkan oleh muatan bebas dan juga muatan polarisasi. Jadi catatannya ada di bawah ini. Jadi di sini bukan medan listrik luar saja ya ternyata, tapi medan listrik bebas dan medan listrik yang diakibatkan oleh polarisasi. Jadi medan listrik yang ada di dalam bahan dielektrik itu. Kemudian di dalam dielektrik linear itu ada yang disebut dengan permitivitas. Pada medium atau bahan linear kita dapati bahwa hubungan seperti ini. Nah, jadi D itu sebanding dengan E juga. Selain sebanding dengan P, D itu juga sebanding dengan E. Hubungannya adalah D sama dengan epsilon E. Nah, epsilon E itu dinyatakan dengan epsilon 0 dikalikan 1 plus CE. Epsilon ini disebut dengan permitivitas bahan. Kalau epsilon 0 itu kan disebut dengan permitivitas ruang hampa. Suku yang ada di dalam kurung itu disebut dengan permitivitas relatif. Atau yang disebut dengan konstanta dielektrik. Yang di dalam kurung itu yang ini. 1 plus suseptibilitas. Itu yang disebut dengan konstanta dielektrik. Oke, itu untuk permitivitas dan suseptibilitas dielektrik. Sekarang contoh soal. Sebuah bola logam dengan jari-jari A memiliki muatan Q. Bola itu dikelilingi oleh kulit bola dielektrik dengan jari-jari B dan memiliki permitivitas epsilon. Jadi ceritanya, kalau tadi kan cangkang di contoh sebelumnya. Nah, kalau yang ini itu bolanya padat dan terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bola logam. Nah, bola logam itu diselimuti oleh kulit dielektrik dengan jari-jari B. B itu diukur dari pusat bola logam. Tentukan potensial di pusat bola relatif terhadap titik jauh tak hingga. Jadi potensial listrik di sini di pusat bola logam. Yang kita hitung dari titik jauh tak hingga. Nah, untuk menghitung V kita perlu mengetahui E lebih dahulu, ya kan? Ada hubungannya antara E dan V. Yaitu E sama dengan negatif gradien V. Untuk menentukan E, kita perlu tahu muatan terikat. Jadi ini ada beruntun. Pertanyaannya V. Nah, untuk mengetahui V, kita perlu mengetahui E lebih dahulu. Untuk menentukan E, kita perlu tahu muatan terikat. Jadi kita perlu menghitung muatan terikat pada sistem ini terlebih dulu. Muatan terikat ini bisa kita ketahui dengan menggunakan polarisasi. Tapi masalahnya, agar bisa menghitung P, kita perlu tahu lebih dulu E. Nah, kan muter-muter jadinya. Nah, untuk itu, ini masalah yang kita hadapi ya. Masalah yang kita hadapi. Kita tahu di pertemuan sebelum UTS, V itu ada kaitannya dengan medan listrik. Nah, untuk menentukan medan listrik, kita kan biasanya
dengan menggunakan muatan atau rapat muatan. Tapi pada sistem dielektrik ini kita perlu tahu polarisasinya. Kita tidak bisa langsung menggunakan Ki karena ada bahan dielektrik yang menyelimuti bahan logam tadi sehingga timbullah polarisasi. Maka secara total kita perlu tahu Ki, Ki-nya sudah tahu, kemudian perlu P tercipta yang terjadi di dalam bahan dielektrik tadi. Agar menghitung P, ya kita perlu tahu E lebih dahulu, E total. Nah, jadinya muter. Sehingga kita bisa memanfaatkan muatan bebas Ki dengan menggunakan persamaan yang ada di slide 4. Nanti slide 4 ya. Slide 4. Nanti kita lihat lagi apakah benar di slide 4. Jika kita bisa memperoleh D, kita bisa menghitungnya karena soalnya merupakan simetri bola. Jadi menggunakan hukum Gauss kan ya. Hukum Gauss yang untuk bola. Permukaan bola kita bisa menghitung. Ditemukan D itu sama dengan Ki per 4Pi R kuadrat R top Pi. Itu untuk semua titik dengan R lebih dari A. Nah, sementara di dalam bola logam E, D, dan P itu sama dengan 0. Nah, mengapa? Ingat lagi terkait dengan bola logam. Logam itu kan konduktor. Nah, bagaimana medan listrik di dalam konduktor? Kemudian D-nya bagaimana dan P-nya bagaimana? Ini kita langsung ketahui D, E, D, dan P-nya sama dengan 0. Anda perlu mengingat lagi materi tentang konduktor, medan listrik di dalam konduktor itu bagaimana ya. Medan listrik di dalam konduktor itu bagaimana agar bisa menjawab mengapa E sama dengan D sama dengan P sama dengan 0 di dalam bola logam. Nah, dengan mengetahui nilai D kita bisa mengetahui E dengan menggunakan persamaan di slide 10. Nah, di slide 10 atau bukan di slide 10 ya. Di slide 11. Di slide 11 ya. Di slide 11. Karena ada tambahan pembahasan tentang dielektrik dan kapasitor, jadi slide-nya bertambah 1. Oke, berarti tadi seharusnya di 4, berarti di slide 5. Berarti bukan di slide 4, tetapi di slide 5. Ya, ini di slide 5. Slide 5 itu adalah persamaan hukum Gauss untuk bahan dielektrik ya. Benar ya, kita cek lagi 5. Oh ya, yang ini. Berarti yang dimaksud itu adalah yang ini. Oke. Nah, sudah. Kita lihat di persamaan 10 hubungan D dengan E, kemudian kita menggunakan di slide 11 kita menggunakan hubungan itu. Nah, ini kita dapatkan E sama dengan Pi per 4 Pi epsilon R kuadrat. Ini. Nah, dilihat ya bedanya di sini. Di sini tidak ada epsilon. Kemudian di sini ada epsilon dan epsilonnya di sini bukan epsilon 0, tetapi epsilon saja, yaitu permitivitas total, bukan permitivitas di ruang hampa dan juga bukan permitivitas relatif. Jadi permitivitas total bahannya ya. Ini untuk daerah antara A dan B, dan E sama dengan ini untuk daerah R lebih dari B. Nah, kenapa ini kembali ke epsilon 0? Karena lebih dari B itu adalah ruang vakum, anggapannya itu ruang bebas. Nah, ketika di antara A dan B itu ada dielektrik, ada di daerah bahan dielektrik, sehingga epsilon yang dipakai atau permitivitas yang dipakai itu adalah permitivitas bahan dielektrik. Seperti itu. Ini untuk daerah-daerahnya. Lanjut. Nah, untuk menghitung V kita gunakan yang ini. Kita tahu kan ya, kalau E itu sama dengan divergen. E sama dengan negatif gradian V. Nah, kalau mencari V berarti integral E dl.
Tadi di pertanyaannya kan relatif terhadap titik jauh tak hingga. Di pusat bola relatif terhadap titik jauh tak hingga. Jadi batasnya itu adalah dari titik jauh tak hingga sampai 0. 0 di sini adalah pusat bola. Batasnya itu kemudian kita uraikan, ada 3 daerah kan ya. Ada 3 daerah, yaitu dari titik jauh tak hingga sampai kulit par di elektrik, yaitu di jari-jari B. Kemudian daerah yang kedua antara B dengan A, yaitu di daerah di elektrik. Kemudian daerah yang ketiga adalah dari A sampai pusat 0 di sini. Nah, kita tahu kan ya, tadi E, D, dan P di dalam logam, bola logam itu sama dengan 0. Jadi di sini langsung sama dengan 0. Kemudian E kita masukkan dari E yang kita ketahui tadi. Kita masukkan ke masing-masing sini. Kemudian kita hitung integralnya dan didapatkan potensial total di pusat bola logam adalah Q per 4B dikalikan 1 per epsilon 0B ditambah 1 per epsilon A dikurangi 1 per epsilon B. Itu untuk potensial di dalam bola. Tugas dari contoh soal yang ini ya, yang sudah dibahas. Contoh soal yang telah dibahas ini, tentukan P, kemudian muatan terikat, ini rho B, dan muatan volume yang terikat dan muatan permukaan yang terikat. Tadi kan ada 2 ya. Dulu kan ada 2, muatan volume dan juga muatan permukaan. Tapi yang terikat di daerah dielektrik. Beri penjelasan pada jawaban Anda. Jika Anda memiliki buku elektromagnetik, Anda bisa melihat pembahasannya di situ. Kemudian Anda bisa melihat petunjuk-petunjuk jawabannya di situ. Jadi buku elektromagnetik yang seperti saya tuliskan di RPS. Lanjut ke energi di sistem dielektrik. Nah, di SMA Anda tahu kan ya, energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu sama dengan usaha untuk mengisi kapasitor, yaitu sama dengan 1/2 CV kuadrat. Nah, jika kapasitor itu berisi bahan dielektrik, maka kapasitansi C tadi menjadi seperti ini. C sama dengan permitivitas relatif dikalikan C kapasitansi untuk di daerah vakum. Lanjut. Sebelumnya kita juga tahu bahwa energi yang tersimpan dalam sistem elektrostatik dapat dinyatakan dengan W sama dengan epsilon 0/2 integral E kuadrat d tau. D tau ini adalah volume, elemen volume. Jadi kita mengintegralkannya secara volume. Untuk sistem dielektrik, yaitu kapasitor berisi dielektrik, energi total yang tersimpan itu dinyatakan dengan W sama dengan epsilon 0/2 integral. Nah, di sini ada suku tambahan lagi, yaitu epsilon R, yaitu permitivitas relatif. Nah, permitivitas relatif. Nah, karena ada hubungan antara permitivitas relatif dengan epsilon 0, yaitu D, yaitu displacement listrik, maka untuk sistem dielektrik energi totalnya dapat dinyatakan dengan setengah integral D dot E d tau. Tugas. Sebuah bola dielektrik dengan jari-jari 4 cm memiliki konstanta dielektrik epsilon R dan memiliki rapat muatan seragam rho F. Tentukan energi total dari sistem dielektrik tersebut. Petunjuk, tentukan lebih dulu D dan E-nya. Ketika tahu D dan E, maka Anda bisa menentukan B di sini, ya. Oke, sudah. Sekarang simpulan dari pertemuan 10 ini.
Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari pembahasan dielektrik dan kapasitor, ya, jarak antar plat itu berbanding terbalik dengan muatan yang tersimpan, energi yang tersimpan, dan kapasitansi kapasitor. Lalu luas plat berbanding lurus dengan muatan tersimpan, energi tersimpan, dan kapasitansi kapasitor. Hukum Gauss di dalam bahan itu dinyatakan dengan divergensi D sama dengan rho F. Rho F ini adalah muatan bebas, D adalah displacement listrik. Nanti untuk satuan silahkan dicari sendiri ya. Di belajar secara mandiri. Ini satuannya apa? D. Displacement listrik. Sementara dalam bentuk integral menjadi integral tertutup integral permukaan tertutup D dot dA sama dengan TF enclosed tanpa ada epsilon nolnya ya. Kalau di tanpa ada epsilon nol. Kalau di yang bentuk hukum Gauss untuk muatan bebas itu kan ada epsilon nolnya. Tapi untuk yang hukum Gauss di dalam bahan berbedanya itu ada di D dan juga epsilon nol. Itu untuk representasi matematisnya. Perbedaannya di situ. Bahan-bahan yang mematuhi persamaan P sama dengan epsilon 0 Ce kalikan E disebut dengan bahan dielektrik linear. Ce itu disebut dengan suseptibilitas listrik. Nah, suseptibilitas listrik bergantung pada struktur mikroskopis bahan dan keadaan eksternal, misalkan suhu. D itu juga sebanding dengan E, yaitu D sama dengan epsilon E, di mana epsilon E itu adalah permitivitas bahan. Berbeda dengan epsilon 0, epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa. Untuk sistem dielektrik, yaitu kapasitor berisi dielektrik, energi totalnya dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi itu yang kita pelajari hari ini, yaitu hubungan antara bahan dielektrik dengan karakteristik kapasitor dan juga variabel-variabel yang berpengaruh terhadap muatan, energi, dan juga kapasitansi kapasitor, kemudian hukum Gauss di dalam bahan, kemudian suseptibilitas dan juga permitivitas bahan. Jadi ada dua itu, displacement listrik dan juga dielektrik linear, bahan dielektrik linear. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.